Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya mengajak kita hari ini untuk melihat bahwa Yesus itu melayani di mana saja. Dia tidak pilih-pilih pelayanan. Karena dia rajin, maka dia diberkati. Ini sebenarnya pesan yang lebih cocok untuk para hamba Tuhan muda sekarang. Jangan pernah mempersoalkan cari tempat basah dan tidak mau ditempatkan di tempat yang kering. Karena Tuhan bisa mengubah tempat yang kering menjadi tempat yang penuh dengan mata air kalau sudah taat dan mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh dengan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak ada firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa kami dengar sebentar. Tuhan menolong kami dengan kasih dan anugerah Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati kami dalam pelayanan pekerjaan Tuhan dan juga dalam segala bidang kehidupan kami kalau kami benar-benar ikut Tuhan dan bekerja bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3. Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3, demikian bunyi firman Tuhan. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 rasul bersama-sama dengan dia. Demikian juga beberapa perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat dan berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan harta milik mereka. Amin. Saudara pemirsa, hal yang pertama kita lihat ialah Yesus melayani dari kota ke kota, dari desa ke desa, dari kampung ke kampung. Ini kata kunci untuk kita para hamba Tuhan. Mari kita melayani dengan rajin dan nanti Tuhan akan kembalikan berkat kepada kita. Tuhan tidak pernah curang kepada kita, saudara sekalian. Ya, kalau saudara malas melayani pekerjaan Tuhan, malas bekerja, ya berkat itu kan tidak jatuh dari langit. Saudara harus berusaha, berjuang. Saya baca untuk kita semua. Firman Tuhan itu, janji Tuhan yang tidak harus kita ingat sekarang ini. Ulangan pasal 28 ayat 8 dan 12. Ulangan 28 ayat 8 dan 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 8. Tuhan akan dengar baik apa yang saya katakan. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di lumbungmu dan dalam segala upaya tanganmu. Dengar baik itu. Upaya tanganmu, ia akan memberkati kamu di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Upaya tanganmu, tangannya harus rajin bekerja. Ayat 12, Tuhan akan membuka bagimu langit perbendaharanya yang melimpah untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala upaya tanganmu. Lagi dikatakan, kamu akan beri pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi kamu sendiri tidak akan meminta pinjaman. Mari kita kembali lagi kepada firman Tuhan tadi. Dengan jelas dikatakan bahwa upaya tanganmu. Jangan pernah lupa itu, saudara sekalian. Nah, mari kita kembali lagi kepada firman Tuhan tadi, Lukas pasal 8. Ini juga kita harus ingat, saudara sekalian. Jangan pernah melupakan firman Tuhan ini, bahwa pelayanan pelepasan adalah kata kunci untuk saudara diberkati oleh Tuhan. Jangan pernah mengucapkan kata-kata, aduh saya takut melayani, nanti melepaskan orang, takut saya. Saudara takut kepada setan.
Kalau begitu jangan melayani Tuhan. Ya, karena kita berhadapan terus dengan kuasa kegelapan. Saya baca lagi untuk saudara-saudara sekalian. Demikian juga beberapa perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat dan berbagai penyakit, yaitu Maria Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. 7 roh jahat itu apa? 1, roh Lucifer, kesombongan, kebanggaan diri, gila pangkat dan jabatan. Kedua, roh apa? Mamon. Begitu banyak orang meninggalkan imannya karena roh Mamon. Ketiga adalah roh Asmodeus, roh hawa nafsu, juga sama. Begitu banyak orang meninggalkan imannya karena masalah teman hidup. Ya. Kemudian ketiga, roh apa? Roh Lewiatan. Roh Lewiatan itu apa roh itu? Roh yang tidak senang tidak senang melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Itulah roh iri hati dan dengki dan cemburu. Yang kelima adalah roh apa? Baalzebub, roh rakus, roh serakah. Itulah yang mendorong orang untuk korupsi. Hak orang lain dia makan. Roh apa lagi yang keenam? Roh setan, roh kemarahan, roh sadis. Itulah yang kita lihat. Ya. Kemudian roh yang ketujuh apa? Roh Belpegor. Roh apa? Malas, bebal, bodoh, tapi kalau dinasihati malah dia melawan. Bagaimana orang hidup seperti ini? Itulah yang dilepaskan oleh Yesus dari Maria Magdalena. Oleh karena itu dia melayani Tuhan Yesus, bekerja bagi Tuhan, mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan oleh Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya. Inilah yang sangat penting kita perhatikan. Berikutnya lagi. Apa? Para selebriti pada waktu itu, ya. Para selebriti pada waktu itu yang melayani Tuhan Yesus dengan harta benda mereka. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan harta milik mereka. Luar biasa. Jadi kalau sudah diberi harta benda, diberi berkat lebih oleh Tuhan, mari mulai perhatikan gereja, perhatikan pendetamu, perhatikan gembalamu. Jangan biarkan dia menderita. Ya. Bukan memanjakan dia, tidak. Tapi firman Tuhan di sini katakan, para perempuan itu, para selebriti itu melayani Yesus, sekarang melayani gerejanya dengan harta kekayaan mereka. Perhatikan itu baik-baik dalam kehidupan saudara, supaya saudara akan menerima berkat kembalian daripada Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, lepaskan kami dari roh pelit, roh kikir kepada gereja-Mu Tuhan. Tolong kami untuk bahu-membahu mendukung pelayanan di gereja kami, sehingga gereja kami semakin banyak membawa jiwa kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin.